kembali kepada kemenangan kita masing-masing. Nah, ini yang kita harapkan sehingga kita mampu dan dengan ingat untuk melaksanakan segala aktivitas amal ibadah kita di bulan Ramadan itu. Dan mudah-mudahan juga sesuai dengan tausiah Imam pada 2 malam yang lalu dalam kitab At-Tasrif wal Tabian. Nah, jangan sampai kita makrur. Makrur itu ahli ibadah tapi tertipu. Awak susah ibadah, ya, tapi kita termasuk ahli ibadah yang tertipu. Termasuk yang tertipu itu adalah orang yang ikhlas. Orang yang tidak mampu ikhlas di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ibu-ibu dan bapak sekalian berbahagia, sebaliknya kita juga memperbanyak selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik Bapak Ibu, para ustaz semuanya hadir, kita kembali mengkaji pada hari ini. Insyaallah Rabu depan kita lebaran era. Rabu terakhir kita ngaji di bulan Ramadan. Rabu depan ada lebaran enggak? Kayak apa ayo? Belum tentu. Kamu yakin ibu telah tahu kapan lebaran era? Apalagi 10 terakhir Ramadan era. Itu beberapa lagi nak meninggalkan Ramadan. Kenapa? Banyak yang perlu dipersiapkan era. Seluruhnya harus disiapkan untuk meninggalkan Ramadan menyambut bulan Idul Fitri. Nah, jadi insyaallah sudah diubah Senin enggak? Hari Senin kita sudah sama-sama berhari raya. Nah, jadi kalau Rabu depan sudah masuk kita di dalam bulan Syawal, insyaallah. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, karena kita di bagian akhir bulan Ramadan itu ada tuntutan untuk mengeluarkan zakat, dan minggu lalu sudah membahas sekelumit tentang hikmah zakat. Sangat banyak, tapi yang hal penting untuk memberikan semangat bagi kita, bagaimana mampu kita dengan Ramadan itu menyisihkan sebagian harta kita, tidak hanya untuk keperluan kita pribadi, tapi untuk yang sifatnya sosial, filantropi, yang sifatnya mampu berbagi kita dengan orang lain. Makanya kita disuruh puasa, puasa dari pagi sampai sonjo, sakit, sakit dah, air borek sekarang. Nah, mudah-mudahan sakit buhui itu mampu menimbulkan kata sosial kita dengan sesama umat Islam dengan mengeluarkan zakat. Ya, kalau bisa jangan zakat fitrah, tapi mengeluarkan zakat mal. Itu dibahas segala terkait dengan zakat mal yang harus kita keluarkan. Insyaallah, nah ini pengumuman di kira. Panitia hari ini sudah mulai bekerja. Ya Pak Imam, pagi kok kami masuk spanduk, masang meleho dan era. Insyaallah nanti Sonjo sudah menyebarkan brosur, sebenarnya dari sebar pun tidak salah. Menyebarkan ngingian kita semuanya. Insyaallah besok pagi kita sudah start menerima zakat Bapak Ibu, yaitu zakat fitrah, zakat mal, infak, atau untuk yatim dan sebagainya. Insyaallah sudah mulai besok pagi kita berojo di Masjid Al-Istiqomah. Dan berakhir hari Ahad jam-jam 10. Kalau kadang malam ayo itu diboyonya nak minta zakat ya. Nah, tolong tidak bisa lagi karena kita akan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Yang eloknya Sabtu itu selesai ya. Mungkin ada orang-orang miskin yang mustahil zakat, bisa sen itu digunakan untuk berharaya. Kalau tidak awak ni mau kupon jam-jam 5 jam 6 datang minta dimo zakat. Nah, itu agak susah. Kita persoalan memang abdolnya abdolnya adalah bisa malam ayo nanda zakat. Tapi kondisinya tidak memungkinkan kalau kita masih juga dengan tradisi-tradisi yang lama. Nah, karena panitia itu banyak yang nak didistribusikan, nak dikasih. Nah, dengan waktu, maka tahun kau kita buat waktunya kesingkek. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, hari Minggu itu sudah harus diserahkan kepada yang berhak menerima. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan zakat tahun itu turun. Nah, dari 45 yang paling tinggi, kemudian bawah itu 40, bawah itu 30.
Kalau tahun lalu itu 35 paling rendah. Aku turun jadi 30. Mudah-mudahan ibu ngambil yang 50.000. Ngambil itu ke atas. Kalau enggak, P5, P10, 30. Ada kalau ngasih 25. Ada. Era setiap tahun ada tu nak diturun. Lah duit paling bawah 30, atimo lah 25 kami. Era. Kolado ya. Banyak itu. Itu jadi budak nyebut uang era. Kalau besok P5 paling tinggi buat 50. Itu pengen lo era. Kondaknya paling bawah. Semua itu kalau berupa sen. Kalau beras 2,5 ada. 2,5 kilo. Ada yo yang di bawah tu dibuatnya 2 kilo. Ada yo. Jadi kita nih dalam urusan masyarakat dan itu punya wajib ada ulun era berkelah. Sama zakat mal kelah. Tiba waktunya ni awalnya buatnya utang. Ada era. Dan sampai setahun buat utang apa nek wajib kalau zakat utang banyak. Itu utang dibuat. Karena memang kondisi dalam keadaan berhutang tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Misalnya era pas kalau nak keluar zakat, orang ayo beli mobil laga. Nggak boleh keluar zakat. Mobil kredit mobil baik apa kredit bayar nak lunasi. Mana mungkin aku nak mengeluarkan zakat. Kalau perlu aku nak peset, era bisa masuk untuk bayar kredit. Karena orang hutang. Meski zakat itu termasuk gharib. Orang yang berhutang itu utang di gue. Awak lain bisa direwa, tidak mungkin. Ya, kita bisa minta bahagian dari mustahik yang 8 itu dari gharib. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita masuk kajian kita. Intinya, kemarin sudah bicara tentang hikmah zakat yang sangat banyak. Salah satunya hasinu amlakum bizakat. Bentengi harta kamu yaitu dengan mengeluarkan zakat. Hasinu amwalakum bizakat. Disusul. Bentengi harta kita dengan zakat. Tak perlu kita bentengi dengan apa tadi? Dengan CCTV, dengan safar, ya, dengan yang lain, keamanan. Mengamankan harta kita adalah ketika kita mampu mengeluarkan zakat. Insyaallah harta kita aman. Karena yang membentenginya adalah dengan zakat yang kita keluarkan. Keperluan zakat yang sudah tidak perlu kita perdebatkan. Yang memang zakat itu hukumnya wajib. Tapi kapan wajibnya? Zakat itu wajibnya adalah tahun kedua setelah Rasulullah hijrah. Jadi kewajiban di Mekah itu 13 tahun apa? Cuma semayang pula. Kewajiban rukun Islam yang 5, yang mana ketika di Mekah itu hanya kewajiban sholat. Sementara puasa tahun kedua sama dengan zakat. Ya, setelah kewajiban puasa baru turun ayat tentang kewajiban zakat itu setelah hijrah Rasulullah 2 tahun ke negeri Madinah. Berapa banyak dalam Al-Quran penyebutan zakat? 82 kali atau 82 tempat. Wa aqimis shalah wa atuz zakat. Wa aqimis shalah wa atuz zakat. Sampai 82 kali disebutkan Al-Quran. Dan hukum Islam juga ada 5. Kenapa ketika bicara sholat langsung bicara tentang zakat? Ini menunjukkan bahwa sholat hubungan vertikal kita dengan Allah dan hubungan horizontalnya adalah dengan mengeluarkan zakat. Jadi hati-hati kita. Ibadah kita harus berimbang antara hubungan kita dengan Allah, begitu juga hubungan kita dengan sama manusia. Bahkan pernah menyampaikan, kita berbuat salah, berbuat dosa, yang mana hubungan dengan Allah bisa kita bayar dengan hubungan dengan manusia. Apa bu? Pak, pada waktu yang lalu, bayar fidyah. Ya, kita tidak puasa, tidak mampu, karena lah tua, dipaksa puasa, membuat mudarat. Penyakit yang tidak mampu lagi untuk dilaksanakan puasa, maka cukup bayar fidyah. Fidyahnya kok ada ke Allah, tidak bayar ke manusia. Nah, ini bayangkan bahwa begitu pentingnya yang mana kita dalam hidupnya hubungan ibadah kepada Allah bisa dibayar dengan hubungan ibadah kepada manusia. Bayar nazar, bayar kifarat dan sumpah bisa. Pertama ya dengan memberi makan, tidak mampu puasa 3 hari berturut-turut. Kifarat, mohon maaf, berbuat di sana Ramadan 2 bulan berturut-turut tidak mampu, yang memberikan Nah, ini menunjukkan bahwa banyak amal ibadah kita yang sebenarnya bisa kita laksanakan dengan berbuat baik dan sesama membantu manusia. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, banyak ayat. Kata-kata zakat itu tidak mesti harus kata-kata zakat Al-Quran. Bisa menggunakan infak, bisa dengan kata-kata sedekah.
Misalnya khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, itu kan kata-kata sedekah. Khus min amwalihim shadaqatan, ambillah sebagian dari harta mereka itu untuk dilakukan zakatnya. Di situ bukan katanya sedekah, tapi zakat. Atau misalnya ayat ulama tentang mustahil zakat, juga sama, di situ bukan kata-kata zakat. Bisa infak, bisa zakat memang. Khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Itu ayatnya. Hadisnya sudah memulia. Islam al-khamsin terakhir. Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Kemudian ada satu hadis, a'limhum annallaha qad iftarada. Ini hadisnya panjang sebenarnya. Hadis yang Rasulullah mengirim Mu'az bin Jabal ke Yaman. Jauh itu Yaman dari Mekah, dari Madinah, karena Rasulullah sudah pindah ke negeri Madinah. Rasulullah dalam hadis yang sangat panjang, ini singkat sampai intinya. Rasulullah meminta kepada Mu'az bin Jabal untuk ke negeri Yaman. Apa hadisnya? A'limhum annallaha qad iftara 'alaihim shadaqah. Nah, kata-kata sedekah di situ. Padahal sedekah di situ adalah zakat. Tu'khazu min aghniya'ihim wa taraddu 'ala fuqara'ihim. Beritahulah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sedekah. Maka sedekah itu 2 macam, ada sedekah sunnah, sedekah wajib. Diwajibkan bagi mereka sedekah yang diambil dari orang-orang yang kaya. Bukan perintah ya. Bukan kesadaran orang kaya. Kita ini tidak pernah sadar kalau masalah zakat. Makanya zaman Abu Bakar orang tidak bayar zakat perangi, tangkok, kubur. Nah, kalau buat macam itu. Indonesia ini 8 triliun lebih, 80 triliun lebih kewajiban zakat. Yang baru keluar baru 2,8 miliar. Dikitnya. 1 triliun itu belum terkumpul. Kemana? Ya, jangan-jangan ada di antara kita yang hadir malam pada kegiatan pagi hari itu. Itu harta kita galaunya. Sawit itu, ya enggak? Apalagi sen di bank itu, emas itu, ada 1 juta keluarkan zakatnya. Udah mau. Nah, ini, Mbak Bu, kamu balik ke rumah kelak hitung. Kalau tidak tolak itu dia menghitung. Tapi dah baik bagian dari situ. Bismillah, terus bawah sekarang. Tidak bisa ngitung motor, untuk dia menghitung. Kalau ngitung utang copek kira, tapi ngitung lisan yang ada tidak bisa, tidak selesai. Kan ada kata Prof Soeharto, ingin kata-kata beliau. Dia mau di rumah itu tambah semia. Itu belum. Apa maksudnya? Kalau kali-kali padanya, kalau tambah-tambah pada ladinyo, kalau kurang-kurang padanya, kalau bagi-bagi tidak selesai. Pokoknya apa? Kalau bagi-bagi tidak tuntas. Kalau tambah, dikurang, dikali, itu pada. Tapi ketika dibagi, tidak tahu baginya macam mana. Ada yang macam itu, Bu, kita di sini. Kemudian tidak. Kita juga dulu belajar tentang bagi-bagi. Memang bagi-bagi itu para 1 bagi 1 nol. Bangsa ada ciyek, bagi-bagi. Abi mana untuk argumen? Kata orang, rumus matematika Allah itu sama dengan matematika kita. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, ini sampainya. Nah, orang yang mampu menakar hartanya di jalan Allah, 1 butir jadi 7 dari 7 kali 1 itu 7. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah memberi lebih dari itu lipatannya. Nah, sehingga kemudian kita yakin dengan ayat Al-Quran tersebut. Nah, hadis ini Bapak Ibu ada 2 hukum yang bisa diambil. Yang pertama, zakat itu boleh, walaupun nanti para ulama berbeda pendapat. Zakat itu boleh dikeluarkan hanya 1 mustahik. Yang di ayat ini kan min aghni qaturat wa ala fuqara'ihim. Berarti zakat itu hanya dikeluarkan dan diserahkan kepada fuqara, para fakir. Dan disebutkan istri miskin dan sebagainya. Jadi para ulama ini menjadi dasar hukum bahwa zakat itu boleh hanya diberikan kepada mustahik yang lapang hanya 1, yaitu kepada para fakir. Nah, ini dasar. Nanti walaupun yang lain mengatakan tidak boleh hanya 1, kalau bisa ke 8-8-nya. Tidak ada baru dari ke 7-7-nya. Tidak. Nah, dilihat seperti desa bukit berapa yang berhak menerima. Nah, tapi kalau dari hadis ini boleh. Termasuk juga hadis ini sebagai dasar hukum di mana tempat usaha kita di situ keluarga zakatnya. Kan diutus Mu'az bin Jabal, bukan harta zakat dibawa ke Madinah, dikeluarkan ke negeri itu juga. Nah, ini dasar. Makanya kalau ada punya kebun sawit di Batang Asai, keluarkan di Batang Asai. Jangan mewaris membukti. Kayak aku ada di Kisip, misalnya kebun di Guru Muda, keluar di Guru Muda. Jangan bawa semua bukti. Kecuali di Guru itu dari orang limo nanti.
Ini dah dasarnya. Walaupun tetap sah, teman-teman, tapi hukumnya kurang adab. Kurang adab. Awak ke kebun tompek ganti, keluar hasilnya tompek orang lain. Di mana kita usaha kita, bukan kitanya ya. Di mana usaha kita berada, disitulah kita keluarkan zakat. Itulah yang jadi pagar tadi. Ya, masyarakat di sini doakan kita, Allah ya Rabbi Allah, walaupun ini bukan uang siko. Ya, yang mananya ingat dengan kami di sini, dikeluarkan zakat yang tempat di mana dia di mana usahanya berada. Nah, kalau zakat fitrah macam itu, ya Bu, di mana rumah ibu bapak di situ keluarnya, ngawak di situ keluar di Pelawan. Mau sampaikan, di keluar di mana dia tinggal di situ keluarkan, kecuali di semua bukit tidak ada oleh orang miskin. Saya tahu aku setiap tahun kami datang orang miskin bertambah tuh pesawat. Tidak ada berkuang-kuang miskin mau bukit. Ada yang kalau ada dapat kupon datang kalau apa aku udah dapat kupon. Mula dong naudinya, ya. Datang aku udah dapat kupon. Nah, kalau dikata miskin mah enggak. Tapi ketika dapat harta saya mustahil zakat, wah itu gue. Mohon maaf, benar tidak banyak, tidak ada nama kekayaan, ya. Tidak ada lebih berkah dari itu. Makanya penting, ya. Dalam hidup itu, nengok kadang ada mobil, mobil dua, motor banyak, ningo yo, wah, malu gitu. Ya, dalam hidup itu, kalau tidak diberikan oleh penitia, berarti penitia itu merasa awak tuh orang kayu, ya. Merasa kita punya kecukupan, harusnya tersinggung. Apa ang bagian mo? Amo apa banyak set ada dua semungkin macam tu. Kalau itu animo kalau ada seorang dua, di balik kupon tak usah tas, kasih goreng lah, yang lain ada lebih mahal. Itu luar biasa. Tapi kebanyakan tu tidak ada nolak, ada apa nolak? Bahkan lagi datang ke siko nuntui. Kami kau punya pertimbangan. Kalau ada PRT dilibatkan hari ko, insyaallah kami datang ke rumah kami datang. Ya, kau layak ada. Kalau dikasih beda. Ya kami kalau manusia biasa, mungkin ada terdata. Itu mohon maafnya. Ya Bu. Nah, kalau ada dapat, kalau ada yang parah lagi. Abo boyoyo zakat musoji itu abo ada dapat. Oh, pokoknya keluar zakat musoji itu biasanya dapat jatah. La ilaha illallah. Terima kasih atau amil. Abo mohon maaf ya kalau boleh curhat. Sebenarnya lagu rek yo banyak gaul lain ya. Tapi salim kalau dak kalau ada ustaz pun tidak jadi bubar rek ya. Nah, itulah ya sebenarnya. Ada pula. Awak boyoyo mau zakat situ. Tak perlu ada demi kupon. Oh, alah salah niat. Padahal zakat itu apa untuk diri kita, untuk diri kita. Nah, penitia itu hanya kepingin meratol lah yang dapat. Ya, mohon maaf, gara-gara guru ngaji, full tanya galau. Ada orang miskin sana, ada keluarga, ada numpang di mungkin, ada sama kali dapat. Nah kita tidak ada yang semacam itu. Ya, ingin kita semuanya dapat bagian dari mustahik ngelapan. Itu yang perlu sampaikan. Pertama masalah kewajiban tersebut. Hukum orang tidak mau zakat. Itu sebenarnya sudah sampaikan. Aku tadi dapat amanah dari Kemendak termasuk bawah saya untuk membahas 1 jam di luar Ramadan. Aku bagian dapat bahas sedikit tentang zakat. Ada video hukum orang tidak mau zakat. Kamu tidak nyampaikan di siko tidak? Kamu yakin ibu siko selama zakat semua? Zakat fitrah. Kalau zakat fitrah malam ayu itu lahir buat zakat. Ya kan? Kalau zakat fitrah. Kok hukuman kau sebenarnya bagi zakat mal. Insyaallah kita mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang nak mengeluarkan zakat fitrah? Kalau pas pagi ayo itu tidak ada dimakan. Nah, itu usah mengeluarkan zakat fitrah. Ikut bukan tidak makan. Nah, kalau banyak mulai dari meja nopang, kaifi, meja ruang tengah, meja dapur. Kalau misalnya kamar tuh ada lagi makan disimpan lagi stok untuk tamu-tamu datang. Bukan tidak ada dimakan. Kalau pagi hari raya itu gara-gara mengeluarkan zakat fitrah, awak tidak ada makan itu, tidak usah keluar zakat fitrah. Yang ada adalah tidak makan. Mulai dari seminggu air, kini lah mulai ke pasar, tengok pasar, macet, ayah, mobil nak lewat bebas, ayah. Kalau bisa sehari itu 3 kali ke pasar. Ada lah ibu itu sudah balik rumah, ke godangan, angkat lagi. Ini mudik awak, cuman ngurus yang sebenarnya tidak perlu kita
sibuk dengan itu. Omongan yang ibu pengajian mana? Ibu pengajian seminar. COD itulah. Antau kuma. Tidak usah yang ke pasar. Memang gini perlu nak pasar. Kenapa? Tempat yang paling dibenci Rasulullah adalah pasar. Begitu bencinya Rasulullah menangkapkan kaki yang kiri. Seperti ke pasar itu sama orang yang masuk WC. Masuk WC kaki yang kiri. Ibu, bapak masuk WC kaki kanan. Tinggi dari kita. Ada adab masuk WC itu. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk pasar kaki kiri, balik kaki kanan. Itu ke masjid kaki yang kanan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan lupa baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah setiap bersuci. Kita bersyukur bertawakal kepada Allah yang mana kita digerakkan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Nah, tentang hukum orang tidak berzakat itu bukan hanya hadis, bahkan ayat Al-Quran. Tepat dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi yaknizuna az-zahaba wal-fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin 'alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum wa dhuqu ma kuntum taknizun. Yang artinya, dan orang-orang menyimpan emas. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azabun alim, azab yang pedih. Pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Nah, emas dan perak yang kita simpan itu kelak di neraka dipanaskan. Lalu dengan itu disetrika dahinya, disetrika lambungnya dan punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta benda. Haza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat apa yang kamu simpan itu. Emas dan perak itu yang kelak jadi setrika kita. Alhamdulillah. Ada jagoan ibu dan anak keluarga zakat emas. Pakai itu loh. Kalung lo godang tuh pakai 85 gram keluarkan zakat. Kau pas dia sholat, kan gini ada pidiah, ya. Pas ada pidiah orang meninggal, keluar walau masuk. Merah juga, bacanya cantik, keluar walau. Asalnya bila 85 gram, ya. Dalam piang godang, simpan 85 gram. Mau ada dong nggak? Pas nak bapi dia tinggal keluar tuh, nggak loh ya? Mana? 80 kan ketiki. Ini berapa emas gram? 1 juta perak, 1 juta lebih era. Emas mahal, berarti 1 jutaan. Keluarkan zakat. Nah, kira-kira inilah harta benda yang kau simpan untuk dirimu akan menjadi setrika. Kemudian hadis Rasulullah. Man atahu Allah malan falam yu'addi zakatah. Mutqila lahu suja'an aqra lahu zabibatani yutawiqu yawm al-qiyamah ya'khudhu bilahzamatihi ya'ni sadqaihi thumma yaqulu ana maluk ana kanzuk thumma tala wala tasbanna alladhina yaquluna bima atahu Allah min fadlihi wa khairul lahum bal wa syarrul lahum sayutawquna ma baqilu bihi yawm al-qiyamah wal ladzi as-samawati wal ardh Allah bima ta'maluna khabir. Barang siapa diberikan harta oleh Allah. Harta itu yang ngasih Allah, bukan karena kita pandai mencari. Man atallahu malan. Sadarlah kita. Barang siapa diberikan harta oleh Allah, Allah yang ngasih. Lalu tidak memulakan zakatnya, maka hartanya akan diwujudkan dengan ular botak. Namanya apa, Bu? Suja'un aqra. Pokoknya ada ular yang botak. Ada ular babuy. Suja'un aqra. Maka harta itu akan diwujudkan ular yang botak yang mempunyai 2 titik hitam. Lahu zabidatani. Kemudian ular itu akan 2 titik hitam, ular itu akan melilitnya pada hari kiamat. Awak nengok ular itu ngori. Jika ular itu melilit awak dulu. Ular yang kalau sedang ular itu melilit badan awak, berarti godang ular. Bukan ular lidi dah. Ular lidi berarti melilitnya kaki awak. Itu ularnya yang sangat mudah. Ular itu akan melilitkan pada hari kiamat, mengambil yang kedua lehernya. Kemudian berkata ularnya, aku ini adalah hartamu. Ana maluk.
Kok atau kamu di dunia dulu? Allah Rabbi. Ana malu. Aku ini adalah hartamu. Kemudian apa lagi? Ana maluk. Ana kanzuk. Aku ini adalah hartamu. Ana kanzuk. Aku ini adalah harta yang kamu simpan. Kalau membaca sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta Allah berikan kepada mereka, bayangkan bahwa kebahagiaan itu baik bagi mereka. Sebenarnya bahagia itu adalah buruk bagi mereka. Harta mereka baik itu akan dikalungkan kelak lehernya di hari kiamat, dan kemudian Allah wariskan yang ada di langit dan bumi. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari kiamat kelak awak bu mau otoy banyak tu, banyak tu borbannya. Bahwa kita datang ke sianu, mendadak ini hari kiamat datang ke sianu. Kita mau harta kita untuk ditimbulkan zakatnya, untuk bisa makan, terimakan impaknya, tidak ditimbul lagi. Nasihat ular godam, ya kan? Melilit dari kita. Nauzubillah. Nauzubillahi min dzalik. Kelompok yang tidak menunaikan zakat kena ingkar. Yang menunaikan zakat itu dua macam. Sampai pertama kali yang menunaikan zakat salabah. Salabah itu miskin luar biasa. Tapi walaupun miskin, dia selalu pergi beribadah, sholat berjamaah. Datang ke Rasulullah. Bayangkan, ini cita-cita kamu, salabah itu miskin. Setiap semayang tidak pernah ikut berjamaah. Orang Allahumma antas salam, minkas salam, walaikumuddus salamnya tidak. Allahumma lantas jalan. Nah, kalau ada sikap semayang, sudah semayang langsung balik, itu salabah. Orang berzikir dulu, Allahumma jarna minan nar, Allahumma jarna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami siksa neraka, jauhkan kami nerakanya enggak. Allahumma antas salam, ya Allahumma lantas jalan. Kalau yang macam itu ada di semua bukit kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung angkat kaki itu salabah. Ada tak bu? Pak? Panggil Rasulullah. Ya salabah. Apa engkau tidak pernah ikut berzikir dengan kami? Ya, lah copeknya tidak balik. Ya Rasulullah. Ya, bagaimana mungkin aku nak ikut berjamaah Rasulullah? Jadi yang malah nunggu kain kecil kalau adanya. Ada kita yang kain kita kongsi dengan laki dan bini. Dan kadang bingung nak pakai yang mana, warna mana lah ya. Yang mana lah, di lemari yang mana, tingkat yang mana. Kena banyaknya pakaian gitu. Pakaian yang banyak, yang mampu kau ibadah, pakaian itu lah yang akan ngobek gitu. Hati-hati gitu. Kenapa kalau kamu saji, pakai baju yang paling mahal. Pakai baju yang paling lagaknya. Jadi tengok, mana baju mau berlagak? Bawa mau saji. Kau dah terokong dari tahun ke tahun dah bumbu batu lah, lalu tarik lalek masih juga dipakai. Ya, pakai baju yang paling bagus untuk masjid. Nah sudah, bisa ya Rasulullah doakan ambu kejadian kayu. Susahnya ini. Cukuplah salabah yang ada tu, dah juga minta Rasulullah kan beli kambing. Dah beli kambing, kambing bercari-cari, ujung-ujung tak ada ibadah lagi, tak ada kosojik lagi. Mana salabah lagi? Oh, kadang zuhur musajid, maghrib lewat, maghrib musajid, malam tidak lagi leloti, cari umpan kambing tadi. Akhirnya semayang dalam pada kambing banyak. Tengok, sudah 40 ekor. 40 ekor kambing wajib kan? Ada salah. Mohon maaf ya, kalau salah, mohon maaf. 40 ada salah ya. Diutus sahabat minta zakat dari sahabat. Oh, maka selawat lomak Rasulullah ambo bayarnya diumpuinya, cari makannya. Ambo semayang beda lagi ini. Salabah, alhamdulillah. Ditagih. Nah, kalau kita di Siko ditagih macam itu, ya coba apa angkulo yang ngurus apa ambo? Ada tak macam itu? Ada kayo Siko kita tagih, Pak Cik, Acik yang mulai zakat, urusan angkulo nanya mulai zakat. Oh, terima kasih. Dia mau hitung nanti. Pendak Indonesia zakat itu sifatnya berarti baru kesadaran. Bukan sifatnya wajib. Padahal dia al-amru bil ujub kan. Perintah yang sifatnya wajib, baru kesadaran sifatnya. Walaupun ada undang-undang zakat, tapi di situ tidak ada sanksi bagi yang tidak mengeluarkan zakat. Kalau pajak dan keluaran ada sanksinya. Kalau zakat belum. Makanya kita berharap memang kesadaran itu yang memang belum. Ibu sampaikan dan kitab itu juga tidak mau zakat adalah orang ingkar dan kewajiban maka dia diatur kafir. Ada hukumnya. Tapi kalau diingkar dengan tukar zakat tidak wajib. Itu kafir. Dan dia termasuk orang yang murtad, halal darahnya. Boleh untuk dibunuh. Oh, keras memang.
Halal darahnya. Kalau halal itu apa? Boleh dibunuh. Nah, tapi jangan men. Ada orang kayu, ada orang zakat, aku bunuh, aku itu sel. Tapi orang nak ayo, orang nak jadi ayo. Apa aku bunuhnya? Dia nak mengeluarkan zakat. Itu adalah tugas pemerintah. Kemudian dibunuh sebagaimana orang murtad. Orang murtad itu halal darahnya. Kalau ada orang Islam, kemudian kembali dari orang kafir, itu murtad namanya. Itu halal. Boleh untuk dibunuh. Sebab diketahui siapa yang ingkari kewajibannya maka dia telah mendustakan Allah. Kelompok yang tidak membayar zakat karena ingkar, ya diperangi. Ya, kalau dia ingkar karena mengatur tidak wajib, murtad. Tapi kalau dia mengatakan ingkar tidak wajib, diperangi, ditangkap. Untuk Indonesia mungkin tidak segitu kata tadi bahwa sifatnya baru kesadaran. Belum ada aturan atau undang-undang yang tegas dari pemerintah terhadap kewajiban tersebut. Sebab zakat syarat-syarat rukunnya. Terus masa berikutnya Hanafiyah. Memang mazhab ini banyak berbeda pendapat. Kamu juga bingung yang mana yang harus ditubuhi. Nah, jadi kalau tidak nak mengeluarkan zakat ada celah-celahnya memang. Karena para ulama mazhab berbeda pendapat tentang kewajiban zakat ini. Yang paling banyak berkomentar adalah Hanafi, mazhab Hanafi. Kenapa Bapak Ibu? Hanafi itu pedagang. Di antara 4 mazhab itu paling banyak yang paling kaya Hanafi. Dia pedagang. Tapi kalau masalah ibadah yang paling hati-hati, yang paling banyak berkomentar adalah Syafi'i. Tapi kalau masalah muamalah, fikih muamalah, persoalan hari-hari muamalah itu yang paling banyak berpendapat itu Hanafi. Karena dia mempraktekkan secara langsung terhadap persoalan-persoalan ekonomi. Makanya menengok pendapat yang paling banyak itu adalah Hanafi. Oleh Syafi'i sedikit. Karena dia memang termasuk pada pedagang, orang kaya. Imam Hanafi itu termasuk orang yang kaya. Ini pendapat beliau. Hanafiyah berkata penyebab zakat adalah kepemilikan sebesar 1 nisab. 1 nisab itu berapa? 85 gram emas. Kalau emas yang berkembang, meskipun dengan perkiraan bisa berkembang dengan syarat genap 1 tahun. Jadi ada nisab, ada haul. Tapi kalau tanaman tidak perlu nunggu nisab. Tidak perlu nunggu haul. Awak punya padi, kebun, sudah sampai dia keluarkan. Tidak perlu nunggu setahun. Ya setahun itu adalah harta yang kita usahakan dengan berdagang. Misalnya. Itu ya setahun. Berdagang, dikeluarkan. Kapan startnya kita berdagang? Kapan mulai kita bisnis? Keluarkan setahun kelak, dihitung. Ada tidak lebih? Kalau sudah sampai nisabnya, baru keluarkan. Nah, kalau harta temuan, dapat emas, sungka, keluarkan langsung. Tidak ada nunggu setahun. Kalau nunggu setahun, Nabi mana tu? Ujung-ujung tidak jadi. Keluarkan zakat. Memang nak dipaksa orang tu, Bu. Kalau dia pikir, rugi juga. Mana soalnya, amal keluarkan zakatnya. Nah, bisa tidak jadi. Untuk dikeluarkan. Nisab dan aul. Berasal maka tidak ada kewajiban zakat dan harta yang dibeli untuk berdagang sebelum diterima tangan. Nah, kita mau beli barang, tapi barang itu belum sampai ke kita. Nah, itu belum diwajibkan. Karena tidak ada pemilikan yang sempurna. Tidak pula ada kewajiban zakat pada kesempatan ulama pada barang-barang kebutuhan pokok. Pakaian, apalagi Bu? Barang-barang rumah, tempat tinggal, perkakas rumah, kendaraan. Itu tidak perlu. Kalau kendaraannya untuk kita pakai, tapi kendaraan itu rental, mobilnya 3 sampai 4 rental ya wajib. Berarti mobil itu sudah dijadikan untuk usaha kita. Motor, mobil di rumah kita untuk yang kita pakai sebagai kendaraan kita tidak perlu kita hitung dikeluarkan zakat. Karena sudah menjadi kebutuhan kita. Nah, kalau kata tadi, kalau nak pas lah nak sampai setahun, buang sebulan, buat utang. Alhamdulillah itu ngakalin. Ngakal itu Tuhan. Hati-hati. Barang-barang perkakas rumah, senjata, buku-buku, meskipun bukan milik orang yang ahli mengenai buku tersebut. Jika dia tidak menjadikannya barang dagangan. Nah, kalau jadi barang dagangan dihitung. Nah, itu tolak ukurnya. Jadi, ketika kebutuhan-kebutuhan pokok itu tidak perlu kita keluarkan zakatnya, kecuali dia menjadi bahan untuk dibisniskan. Tidak pula barang ditanam di tanah sementara dia lupa tempatnya. Maksudnya apa?
Tidak pula barang ditanam di tanah. Sementara mungkin dia nyimpan harta karut atau korut. Disuguh dalam tanah, dicangkul, ay melupo mano, tompeknya atau simpan. Anda harus ada keluar. Nah, tapi jangan dilupakan. Ay mau dah ingat di mana. Misalnya, ditaruh di rumah, di kamar ada tuyul, ya, kepala hitam. Nggak aman masuk, ya. Mau nak simpan di belakang rumah, ya. Digali, buat kotak peti. Ada bu yang nyimpan otot di belakang rumah. Takut lawan meninggal, awak mati, awak tak tahu mana di mana subuhannya. Kan nyuguhnya kena takut, ya tak? Nah, tapi kalau tahu orang otot di mana, itu harta karun, ya tak? Otot karun. Kalau lah tempat yang orang subuh tadi dia ingat di mana, menurut kitab itu, tidak perlu kita keluarkan zakatnya. Barang yang ditanam di tanah sementara dia lupa tempatnya. Ini ada yang macam itu. Kemudian dia mengingatnya, tidak pula barang titipan yang terlupa yang dari tempat yang tidak dikenal. Sama, usah dikeluarkan zakatnya. Tidak ada kewajiban zakat pada semua ulama. Nah, ini lagi kesepakatan para ulama, barang-barang yang belum genap 1 tahun, ya jelaslah. Tadi ada sisok dan aul. Artinya berlalu dalam 1 tahun. Hal ini sudah dijelaskan oleh sunnah Nabi dan hadis Rasulullah SAW. Kita ambil inti-intinya, be. Syarat-syarat zakat. Zakat mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Ada 2 macam. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, kita tengok yang pertama. Berdasar sebagai ulama, zakat wajib atas orang yang merdeka. Pasti. Para budak walaupun dia punya sen, ini tidak ada lah. Budak itu bukan budak Jambi maksudnya. Hamba sahaya. Nah, kalau hamba sahaya, ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian muslim, baligh. Nah, baligh itu nanti 2 pendapat lagi. Anak ketek, misalnya meninggal umat bapaknya, alhamdulillah, dia masih ketek. Nah, ini ditunjukkan balik, belum dewasa, belum cukup umur. Nah, siapa yang mengeluarkan zakatnya? Yaitu ahli warisnya, atau misalnya orang yang harus tetap dikeluarkan zakatnya dalam masalah seperti ini. Walaupun sebagian mengatakan yang belum balik, belum wajib mengeluarkan zakat harta. Berakal jika dimiliki 1 nisab yang memilikan yang sempurna, genap 1 tahun, maka keluarkan zakatnya. Pertama tadi merdeka. Yang kedua Islam. Yang ketiga baligh. Nah, masalah baligh ini ada 2 pendapat. Kalau ada kalau orang tuanya tidak ada lagi, ini masih ketek, orangnya banyak. Nah, kalau lebih cenderung mengatakan tetap keluarkan zakatnya. Siapa yang boleh haru anak itu dan disisihkan sebagai hartanya dikeluarkan zakatnya. Sama Pak Bu, kita melihara anak yatim. Boleh kita mengambil sebagian harta anak yatim untuk makannya, kemudian untuk sekolahnya, itu boleh. Yang tidak boleh itu untuk nambah kekayaan awak. Awak perlu numpang hidup dengan anak yatim, itu tidak boleh. Nauzubillah, kita keluarkan bagiannya. Makanya mau bukan kita sepaham dengan masalah tertentu mengatakan Suraka 1 sampai 7 sampai 40 hari itu mengatakan sahih boleh tidak boleh, bukan Pak. Ketika orang itu sudah meninggal, itu sudah menjadi hak milik yang hidup. Makanya kepemilikan itu ada 2 macam. Ada yang sifatnya muqayyad, ada yang sifatnya mutlak. Nah, yang muqayyad itu apa? Yang muqayyad itu adalah kepemilikan yang sifatnya yang ada sebabnya. Kita punya harta karena kita mencari misalnya, itu sebab. Kemudian apa yang jadi milik kita? Yang kita beli milik kita. Kemudian yang kita utang milik kita itu. Kemudian yang kita pinjam, itu milik kita. Tapi ada yang sifatnya mutlak, bukan muqayyad. Mutlak itu apa? Segala yang kita miliki secara automatically menjadi milik kita. Meninggal ayah kita, meninggal umat kita, itu otomatis menjadi hak milik yang hidup. Tidak ada lagi milik yang meninggal. Yang meninggal kan kita bawa mati. Makanya sebagian mazhab mengatakan, ya tidak makan di rumah itu karena ada anak yatim. Kenapa? Bisa jadi arahnya belum ke situ, Pak. Bukan lagi hak milik yang meninggal. Nah, ini kenapa? Karena lagi-lagi itu adalah ada anak yatim di situ yang seharusnya kita yang kasih makan, bukan kita minta makan dari situ. Nah, itu sebagian pendapat. Sah-sah apa yang mau kita? Mohon maaf, termasuk kita masih hidup. Adik-adik nak seroka, bunding dulu. Karena itu hak yang bersama. Itu kan waktu umat, waktu ubak, waktu kayunya, waktu ini hidup. Ya waktu hidup itu mati tidak jadi miliknya. Harus disepakati secara bersama.
terhadap harta benda tersebut, apalagi belum sempat untuk dibagi, tidak bisa dikuasai oleh satu orang. Menjadi hak milik ahli waris. Itu namanya mutlak, bukan muqayyad. Kalau muqayyad memang ada qayyadnya, ada sebabnya. Kenapa dia menjadi hak milik kita? Kalau yang mutlak tidak ada sebab, meninggal menjadi hak milik yang hidup. Balik, akhirnya tidak ada kesulitan anak kecil, tapi sebagian ulama mengatakan tetap menjadi dikeluarkan zakatnya. Zakat wajib pada harta yang kecil dan orang gila. Nah, orang gila juga wajib, walaupun tadi ada sebagian kata tidak ada wajib. Siapa yang mengeluarkannya? Yang melihara orang gila itu. Yang diwakilkan kayaknya, nauzubillah, nauzubillah min zalik. Hari ini kalau gila itu ada banyak stres banyak hari ini. Banyak yang stres karena persoalan hidup. Banyak kita hari ini dia galau. Galaunya tingkat tinggi. Maka kalau katakan stres, stroke, stop. Mati. Dead. Nauzubillah min zalik. Zakat harta kedua karena hadis. Kena ada hadis man wali yatiman. Ini hadisnya. Man wali yatiman lahu malun wal yatajir lahu wala yatruku hatta ta'kul sadaqah. Barang siapa menguasai menjadi wali anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah dia memperdagangkan untuk anak tersebut dan tidak membiarkan sehingga dimakan oleh sedekah. Nah, boleh kita jangan sampai harta itu habis keluarkan zakatnya, ya dijalankan usaha. Dijadikan untuk usaha. Kenapa, Bu? Harta benda yang kita miliki tanpa kita buat untuk usaha itu kan habis. Habisnya apa? Karena dikeluarkan zakat. Setiap tahun keluarkan 2,5%, 2,5%. Nah, ini dasarnya mengatakan bahwa anak kecil yang kaya, anak yatim, tetap hartanya harus dikeluarkan bagian untuk zakat. Ataupun walaupun Anda mengatakan dia harus balik. Tapi pendapat yang lain mengatakan tetap dilakukan zakatnya. Bagaimana caranya jangan sampai habis harta itu untuk zakat? Maka boleh kita sebagai anak orang yang melihara anak yatim dibuat usaha, diperdagangkan, dibisniskan. Nah, terhadap harta bendanya. Dalam satu riwayat, ibtahu fi malil yatama la ta'kul zakat. Cari rezeki yang dengan harta anak-anak yatim yang sampai ia dimakan oleh zakat. Habis harta untuk dikeluarkan zakatnya. Kondisi harta sampai jam berapa? Abi? Hah? Semenit lagi. Sejauh ini dia belum distribusi zakat. Distribusi zakat itu yang banyak pembahasan sebenarnya. Kondisi harta adalah termasuk yang wajib dizakatkan. Jelas banyak yang wajib dizakatkan. Binatang ternak. Apa tadi? Nanti ada buah-buahan yang kita dagangkan dan sebagainya. Ada beberapa hal yang wajib dizakatkan. Nah, contoh risiko nisab biji-bijian buah-buahan setelah kering menurun 500-600 nisab pertama kambing adalah 40. Nah, betul. Kambing itu 40 ekor. Nah, kalau nak keluarkan zakat jangan sampai 40, 39 deh. Ngakali ya. 40 kambing wajib mengeluarkan zakat. Kalau unta berapa, Bu? 5 ekor. Kalau sapi 30. Banyak ya. Kalau yang kobau itu 40 30 jualan ya. Lepas nanti bawa zakat Quran. Ngakali, ya. Kambing 40, sapi, kobau itu mana Mas? Sama dengan sapi, sama udah. Unta itu payahnya ini mau, bela kok berarti mahal unta itu Pak Bu. Nah, unta punya 5, Pak. Nah, kita yang bikin unta, dan mungkin ada kita, mungkin kambing, jawi.